Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di channel saya Muhammad Lutfans. Ingat, jangan lupa apa? Nah, like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai kunci penanganan COVID-19. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan atau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik itu pemerintah, ormas, organisasi atau kelompok-kelompok lainnya yang telah membantu dalam memberantas dan menangani virus corona tahun 2019 yang kejadiannya tersebut di 2020. Nah, sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada para petugas medis yang berjuang di garis pertama dalam menangani dan menyembuhkan orang-orang yang terkena atau positif COVID-19. Terima kasih untuk semua petugas kesehatan di Indonesia maupun di dunia. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa akhir-akhir ini ya memasuki bulan ke-8 ya dari virus corona di Indonesia ini, klaster atau penyebaran COVID-19 ini terus meningkat guys, bukannya menurun malah meningkat. Dan seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa akibat dari virus corona ini melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama tentang ekonomi, sosial, bahkan agama ya, juga ikut terkena dampak dari adanya virus corona atau COVID-19 ini guys. Nah, tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya guys, virus corona juga melanda seluruh dunia, makanya dinamakan sebagai pandemi. Nah, tentu saja dampak atau akibat yang ditemukan dari virus corona tersebut juga tidak jauh beda antara di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, maka dari itu virus corona atau COVID-19 ini memerlukan penanganan ekstra dari semua kalangan ya, baik masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, dan semua pihak ya. Namun perlu kita sadari juga bahwa masyarakat Indonesia itu terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Selain itu, terdapat juga perbedaan tingkat kesadaran dan pengetahuan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Makanya, saya di sini akan sedikit berbagi tentang kunci menghadapi COVID-19 yang telah lama di Indonesia dan kasusnya terus meningkat. Oleh karena masyarakat Indonesia yang beragam tersebut, maka seluruh masyarakat Indonesia itu tidak hanya butuh edukasi. Yang tak kalah penting dari edukasi adalah contoh teladan yang baik atau suri tauladan yang dapat ditunjukkan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan maupun para ulama dan pemuka semua agama yang ada di Indonesia. Karena suri tauladan yang baik itu jauh lebih mudah dipahami bagi setiap elemen masyarakat agar mendapat gambaran tentang kehidupan yang dijalani dan yang akan datang. Nah, dalam kunci menghadapi COVID-19 ini, kita harus menyeimbangkan keseimbangan hidup ya. Hidup yang kita jalani itu harus seimbang antara usaha lahir dan usaha batin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa usaha tanpa doa adalah sombong, dan berdoa tanpa usaha ya gimana ya, Allah tidak ingat ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri. Ini adalah keseimbangan hidup ya dalam menghadapi corona antara usaha lahir dan usaha batin yang dapat kita kerjakan. Nah, maka dari itu usaha lahir dan batin yang dapat kita lakukan yaitu
Yang pertama usaha lahir ya, seperti anjuran dan perintah dari pemerintah bahwa setiap kita kegiatan di luar rumah atau di luar ruangan dan bertemu orang lain meskipun sedikit ataupun banyak, kita harus mentaati protokol kesehatan. Cara dengan apa? Yang pertama dengan selalu mencuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Kemudian kita jika bepergian selalu memakai masker. Terus jaga jarak ya dengan orang sekitar ya, minimal 1 meter, 1 meter, 1 meter. Dan yang tidak kalah penting, kita jangan dulu bepergian atau menuju keramaian untuk melakukan hal-hal yang tidak penting ya. Kita itu harus juga mendukung untuk menyedikitkan atau mematikan penyebaran dari virus corona. Kita kan bisa ya menambah kreativitas kita di rumah atau di dalam ruangan yang terpisah dari banyak orang. Makanya hindari dululah kerumunan dengan orang lain untuk hal-hal yang tidak berguna. Jikapun kita keluar untuk hal-hal berguna, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya. Sebenarnya protokol kesehatan itu tidak hanya untuk melindungi diri kita, tetapi untuk melindungi orang lain juga. Selanjutnya, usaha yang kedua yaitu usaha yang dilakukan secara batin atau berdoa kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah itu kita tidak hanya meminta ya, kita juga bisa memperbanyak istighfar, terus memohon ampun kepada dosa-dosa, bertaubat terhadap dosa-dosa atau perbuatan yang kita lalui pada masa lalu. Dan yang selanjutnya, kita harus memperbanyak sholawat ya. Ingat, sholawat adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Nah, dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa mencegah mudarat lebih utama daripada mengejar keutamaan. Nah, seperti itu. Ikhtiar yang dilakukan itu harus seimbang ya, antara lahir dan batin, antara yang kita kerjakan dan kita panjatkan. Insya Allah dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh seimbangnya antara lahir dan batin, Allah akan segera mengangkat virus corona dari Indonesia dan dari dunia. Amin Allahumma amin. Oke, dalam menghadapi virus COVID-19 ini, kita sebagai umat Islam juga jangan takut secara berlebihan ya. Namun yang tak kalah penting juga, kita jangan meremehkan virus corona atau COVID-19 ini yang benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Sikap seperti ini termasuk atau selaras juga dengan pendapat ulama bahwa baik sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah, termasuk juga dalam menghadapi virus corona ini. Kuncinya kita hidup ya selalu bahagia dan berpikir optimis. Dengan rasa optimisme yang tinggi, maka imun kita akan meningkat dan penyakit tidak mudah masuk. Sebaliknya, jika kita terlalu was-was dan berpikir yang tidak-tidak, maka daya tubuh atau imun kita juga akan menurun dan menyebabkan kita gampang terkena penyakit. Nah, itu malah berbahaya. Nah, akhir kata, penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja ya. Semua elemen, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, terus masyarakat biasa dan tenaga kesehatan harus bersinergi bahu-membahu dalam menangani COVID-19 ini. Dan virus corona ini juga akan segera diangkat ya, bila kita mau bertobat dan berjiwa besar. Nah, akhir kata, semua ini akan kembali kepada Allah. Maka kita harus benar-benar meminta pertolongan kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Kuasa. Nah, kiranya hanya itu saja yang dapat disampaikan tentang kunci menangani COVID-19. Bila ada tutur kata atau perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.